Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu kembali dalam pelajaran sains bersama Bu Linda. Baik, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang fungsi rangka dan cara merawatnya. Namun sebelum kita membahas materi hari ini, kita akan review dulu materi sebelumnya ya. Nah, anak-anak masih ingat gak sebelumnya kita belajar tentang apa? Iya, betul. Sebelumnya atau minggu lalu kita belajar tentang alat gerak manusia dan hewan. Nah, alat gerak manusia itu terdiri dari dua macam. Yang pertama ada alat gerak pasif yaitu tulang, dan yang kedua ada alat gerak aktif yaitu otot. Nah, otot adalah bagian lunak di bawah kulit yang menyelimuti tulang. Nah, anak-anak, semua bagian tubuh kita itu disatukan oleh tulang. Dan susunan tulang pada tubuh kita disebut dengan rangka tubuh. Rangka tubuh ini terdiri dari tengkorak, tulang belakang, tulang rusuk, serta dua pasang alat gerak. Selain rangka tubuh juga ada sendi, yaitu tempat pertemuan antara dua tulang. Nah, sendi dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama ada sendi engsel, yaitu adanya di lutut, siku, jari kaki, dan jari tangan. Yang kedua ada sendi peluru, yaitu contohnya ada di antara tulang paha dan tulang pinggul, dan juga ada di antara tulang bahu dan tulang lengan atas. Yang ketiga adalah sendi luncur. Nah, sendi luncur contohnya ada di pergelangan tangan dan pergelangan kaki. Dan yang keempat, sendi putar. Sendi putar ini contohnya ada di antara dua tulang belakang, atau biasanya disebut juga ada di leher ya. Nah, tulang ini disatukan oleh jaringan kuat yang disebut dengan ligamen. Oke, sekarang kita masuk ke alat gerak hewan. Nah, berdasarkan ada atau tidaknya tulang belakang hewan, maka dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada vertebrata, yaitu hewan yang memiliki tulang belakang. Contohnya kelinci. Nah, alat gerak kelinci adalah kaki, yaitu kaki bagian belakang yang lebih besar dan lebih panjang daripada kaki bagian depannya. Ini memudahkan kelinci untuk melompat. Selanjutnya katak, alat geraknya yaitu tungkai kaki. Ada lagi burung. Nah, burung alat geraknya sayap dan kaki. Nah, pada beberapa jenis burung itu memiliki selaput di kakinya, sehingga ada burung yang juga bisa berenang. Selanjutnya yaitu kadal. Kadal juga sama seperti yang lainnya ya, yaitu alat geraknya kaki. Dan ikan. Nah, ikan ini sedikit berbeda dengan hewan lainnya alat geraknya, karena habitatnya pun berbeda. Alat gerak ikan adalah sirip dan ekor. Yang kedua adalah avertebrata, yaitu hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Contohnya ubur-ubur, alat geraknya adalah tentakel dan kepalanya. Kemudian belalang, alat geraknya adalah kaki dan sayap, serta ada siput, yaitu alat geraknya otot perut yang pipih dan melebar. Oke, sekarang kita masuk ke fungsi rangka. Apa saja fungsi rangka? Yang pertama adalah sebagai penopang dan penunjang tegaknya tubuh. Yang kedua, memberi bentuk tubuh. Yang ketiga, melindungi organ-organ dalam tubuh seperti otak, jantung, paru-paru, dan lain sebagainya.
Yang keempat, fungsi rangka adalah sebagai alat gerak pasif. Yang kelima, tempat melekatnya otot-otot. Dan yang keenam, tempat pembentukan sel darah merah. Oke, kelainan pada rangka manusia. Nah, kelainan pada rangka tubuh itu bisa disebabkan oleh kebiasaan sikap hidup yang tidak benar. Contohnya adalah sikap duduk yang salah itu bisa menyebabkan kelainan tulang belakang seperti pada gambar ya. Kelainan tulang belakang itu dibagi menjadi 3 macam. Ada kifosis, lordosis, dan skoliosis. Oke, sekarang kita cari tahu apa saja kelainan tulang belakang itu. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama ada kifosis. Kifosis adalah kelainan akibat tulang belakang melengkung ke belakang sehingga tubuh membungkuk. Nah, anak-anak bisa lihat ya, contoh dari kifosis pada gambar ini adalah tulang belakangnya, nih ya, yang merah ini itu melengkung ke belakang sehingga tubuhnya membungkuk. Yang kedua adalah lordosis, yaitu kelainan akibat tulang belakang melengkung ke depan. Jadi kalau tadi kifosis melengkungnya ke belakang, kalau lordosis itu melengkungnya ke depan. Dan yang ketiga adalah skoliosis. Skoliosis adalah kelainan akibat tulang belakang melengkung ke samping. Bisa ke samping kiri, bisa juga ke samping kanan. Nah, ini adalah 3 macam kelainan pada rangka tubuh, khususnya pada tulang belakang, yang diakibatkan oleh sikap duduk yang salah atau kurang tepat. Ada juga beberapa penyakit pada rangka. Yang pertama adalah rakitis. Apa itu rakitis? Rakitis adalah penyakit akibat kekurangan vitamin D pada masa pertumbuhan tulang. Nah, pertumbuhan tulang yang kurang sempurna itu bisa mengakibatkan beberapa hal. Bisa tulang tengkorak menjadi tidak simetris atau tidak sama, kemudian bisa juga tulang ubun-ubun menjadi terlambat menutup, dan bisa juga tungkai kaki yang melengkung dan membentuk huruf O atau X seperti pada gambar. Ini adalah contoh dari tulang kaki yang melengkung seperti X ya. Dan yang sebelahnya adalah contoh tungkai kaki yang melengkung seperti huruf O. Nah, ini terjadi karena kekurangan vitamin D. Bagaimana cara mencegahnya? Yaitu bisa dicegah dan diobati dengan vitamin D atau dengan penyinaran ultraviolet. Selanjutnya yaitu penyakit pada rangka yang kedua adalah osteoporosis, yaitu penyakit pada tulang yang terjadi karena tulang kekurangan zat kapur. Nah, ini akibatnya tulang dapat menjadi rapuh dan akhirnya mudah patah. Biasanya penyakit osteoporosis ini terjadi atau menyerang pada wanita usia 45 tahun ke atas, dan sedangkan pada pria itu usianya 50 sampai 60 tahun. Oke, yang ketiga adalah rematik, yaitu penyakit yang menyebabkan rasa nyeri pada persendian seperti lutut, siku, dan pergelangan. Nah, rematik ini disebabkan oleh infeksi bakteri atau perkembangan sel yang menurun karena usia tua. Apabila gangguan ini tidak segera ditangani, maka bisa berakibat tidak normalnya fungsi anggota tubuh, mulai dari persendian menjadi benjol-benjol,
sendi tidak dapat digerakkan, bahkan bisa sampai sulit berjalan. Agar kita terhindar dari kelainan dan penyakit pada rangka, maka kita harus merawat rangka. Cara merawat rangka yang pertama yaitu bisa dengan makan makanan yang sehat untuk tulang, seperti olahan susu. Susu dan olahannya seperti yogurt dan keju itu memiliki kandungan yang kaya akan kalsium. Beberapa olahannya pun kaya juga akan vitamin D. Kalsium dan vitamin D ini merupakan mineral yang baik untuk menjaga kesehatan tulang. Yang selanjutnya yaitu pisang. Pisang juga salah satu buah yang baik untuk tulang karena pisang memiliki kandungan potasium yang tinggi, yaitu potasium adalah mineral yang sangat penting untuk kepadatan tulang. Bisa juga dengan memperbanyak makan jeruk, brokoli, bayam, ikan salmon, dan lain sebagainya. Hampir semua jenis buah dan sayur itu baik untuk tulang. Yang kedua adalah postur. Nah, postur adalah posisi tubuh saat berdiri, duduk, atau berjalan. Postur yang baik akan membuat tubuh memiliki bentuk yang bagus dan membuat tulang menjadi sehat. Nah, bagaimana cara postur berdiri yang baik? Yaitu seperti terlihat pada gambar ya, ada cara duduk yang baik, cara berdiri yang baik, dan cara berjalan yang baik. Untuk cara duduk yang baik, agar terhindar dari kelainan tulang belakang, maka yang betul adalah seperti gambar ini, yaitu tulang belakangnya lurus ya. Kemudian cara berdiri yang baik seperti pada gambar ini ya. Nah, sama ini juga tulang belakangnya harus lurus, tidak melengkung seperti gambar yang salah ini. Kemudian cara berjalan yang baik juga tulang belakangnya harus lurus seperti ini. Yang ketiga adalah untuk merawat rangka tubuh, yaitu berolahraga. Bisa berbagai macam olahraga ya, karena olahraga yang teratur bisa membantu menguatkan tulang. Contohnya seperti berlari, bersepeda, senam, dan lain sebagainya. Alhamdulillah, itu saja yang bisa Bu Linda sampaikan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.